Halo Sobat ADP, kita jumpa lagi. Kali ini secara khusus, saya akan membahas terkait dengan polemik yang terjadi di Polda NTT. Dalam hal ini terkait dengan penerimaan calon taruna Akpol 2024 yang berada di wilayah hukum Polda NTT. Ini kemarin terus-menerus terjadi gerakan, terus-menerus terjadi demonstrasi baik di Kupang maupun di Jakarta. Ya, terakhir kemarin ada di Mabes Polri. Dari Aliansi Masyarakat NTT melakukan protes. Kenapa? Karena dari 11 orang yang terpilih atau lolos, hanya satu orang yang berasal atau asli dari NTT. Dari 11 orang, hanya ada satu yang lolos. Itu sudah ada klarifikasi dari Humas Polda NTT, ya. Beliau mengatakan bahwa siapapun itu boleh mendaftar asalkan dia itu adalah warga negara Indonesia. Pak, yang mau kita persoalkan itu bukan itu, ya. Kita tidak mempersoalkan itu. Secara aturan itu memang begitu. Ya, aturan itu kan kalian yang buat, Pak. Ya, aturan itu kan kalian buat. Tahulah tujuan dan maksud dari aturan itu. Yang kita persoalkan itu adalah kenapa di Polda lain, di wilayah Polda lain, itu yang keterima itu mayoritas berasal daerahnya setempat. Iya, itu menjadi masalahnya. Yang menjadi masalahnya itu kalau di Polda-Polda lain, itu mayoritas yang terpilih atau lolos itu adalah putra-putri dari daerahnya masing-masing. Kenapa di NTT ini beda sendiri, Pak? Kenapa? Itu yang kita persoalkan. Kalau di NTT ini kan menurut data mayoritas dari 11 itu 10 diantaranya itu dari daerah lain. Itu pun keluarga dari pejabat-pejabat kepolisian. Kalau seperti itu, kalau kita dibandingkan dengan daerah-daerah lain, polda-polda lain, itu kan tidak etis, tidak adil. Makanya ada gerakan besar untuk menyikapi hal ini, Pak. Kalau bicara terkait aturan, ya kita semua tahu. Masalahnya kalau di polda-polda lain itu kan berbeda itu loh. Kenapa ini harus terjadi di NTT? Kalau begitu cara mainnya, Pak, kapan NTT mau maju, Pak? Kalau generasi mudanya itu, cita-citanya itu dihambat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. NTT ini kan harusnya dikasih prioritas, sama halnya seperti Papua. Ada prioritasnya. NTT-nya kan juga harusnya sama, Pak. Ini kita bukan berbicara terkait dengan banyaknya penolakan atau gerakan demonstrasi terkait dengan hal ini. Tapi ini kita berbicara bagaimana ya pejabat-pejabat baik Polda atau pejabat-pejabat lain yang bertugas di NTT. Ini kita berbicara soal rasa. Ini kita berbicara soal etika. Kita berbicara soal hati nurani. Ingat ya kalian yang bertugas di NTT, ya pejabat-pejabat yang bertugas di NTT. Kalian makan, kalian minum, gaji yang kalian terima itu adalah hasil keringat, hasil jerih payah dan pajak yang dibayar oleh warga NTT. Makanya berhati-hatilah, jangan sampai kalian mengkhianati warga NTT. Kita patut marah kalau hal semacam ini terus terjadi. Kalau ini kita tidak melakukan aksi, tidak melakukan protes, dari tahun ke tahun akan terus seperti ini. Masa kita menjadi penonton di daerah kita sendiri? Tidak boleh, itu namanya diskriminasi. Itu menjadi masalahnya, masa dari 11 ini anaknya ada satu. Dan mayoritas yang lolos ini, notabene-nya bukan putra-putri daerah NTT. Itu yang menjadi persoalan, itu yang menjadi masalah. Kenapa banyak aliansi warga NTT yang melakukan protes besar-besaran agar menuntut ke Polda ini harus dievaluasi. Ya, walaupun semua masyarakat itu tahu betapa sulitnya untuk mengikuti seleksi apapun, ya itu sangat syarat dengan kepentingan. Di persyaratan itu memang iya diterapkan gratis, tapi kenyataannya realitanya itu berbeda. Ini terlalu berlebihan. Yang terjadi di NTT ini terlalu berlebihan. Kenapa harus terjadi di NTT? Apakah karena jauh dari pantauan? Apakah karena jauh dari pengawasan media-media? Atau apa? Atau karena kalian beranggapan bahwa masyarakat NTT ini tidak peduli dengan hal semacam itu? Jangan salah, Pak. Selama ini kami diam bukan berarti kami takut. Ada saatnya kita bersuara, ada saatnya kita bergerak. Menyuarakan hal-hal yang kami rasa sangat mendiskreditkan masa depan putra-putri daerah kami.
kami akan bersuara dan terus bersuara. Untuk itu, saya secara pribadi mohon dengan hormat kepada Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya ini, agar beliau segera melakukan evaluasi yang dalam, bentuk tim investigasi, cari tahu apakah dugaan besar dari masyarakat NTT terjadi KKN di sana terkait dengan penerimaan calon taruna Akpol tahun 2024 ini. Kita tidak menuduh, tapi ini berlebihan, ini keterlaluan. Makanya sekali lagi kita mohon kepada Presiden beserta Kapolri agar ini diperhatikan secara serius. Satu hal, saya mohon kepada Kapolri tidak perlu mengutus yang namanya lembaga pengawasan eksternal dari kepolisian, yaitu Kompolnas. Kalau saya perhatikan Kompolnas ini ya, mereka ini cara kerjanya sudah semacam menjadi pengacaranya kepolisian. Mulai dari kasusnya Sambo dulu ya, hingga saat ini kasusnya Vina dan Peggy, kerjaannya Kompolnas ini selalu membela anggota-anggota kepolisian. Padahal faktanya kepolisian ini sudah melakukan pelanggaran. Kasusnya Sambo dulu, katanya Sambo tidak bersalah, Sambo bukan pelakunya. Nyatanya putusan pengadilan kan berbeda. Ternyata Sambo adalah pelaku utama penembakan Brigadir Joshua. Kemudian sekarang kejadiannya Peggy terkait dengan salah tangkap. Kompolnas turun pada saat melakukan penyidikan. Dan mereka menyimpulkan kepolisian sudah sesuai dengan tugasnya, tidak ada masalah di situ. Nyatanya berbeda lagi, putusan pra-peradilan negeri Bandung menyatakan kepolisian salah tangkap. Makanya tidak usah berharap banyak dengan Kompolnas. Mereka ini sekarang terkesan sebagai pengacaranya anggota kepolisian. Ingat Kompolnas, ingat anggota-anggota Kompolnas yang terhormat. Kalian digaji itu bukan untuk itu, bukan untuk membela kepolisian. Kalian digaji itu untuk melakukan pengawasan yang benar. Jika polisi salah, katakan salah. Jika benar, katakan benar. Kalian digaji oleh negara itu untuk itu. Bahkan kalau saya bilang, kalian digaji itu untuk berani berseberangan dengan kepolisian. Itu yang benar. Makanya terkait dengan polemik yang terjadi di Polda NTT, saya tidak berharap banyak Kompolnas turun. Karena nanti setelah diperiksa, setelah diteliti, setelah melakukan evaluasi yang mendalam, kesimpulannya juga sama. Pasti mereka menyampaikan seperti itu, bahwa kepolisian sudah sesuai dengan prosedur, kepolisian sudah sesuai dengan aturan. Itu lagu lama. Makanya saya tidak terlalu banyak berharap dengan nama Kompolnas. Kita berharap kepada Presiden Jokowi agar melakukan evaluasi yang mendalam, bila perlu membentuk tim investigasi, ya. Tunjukkan kalau dalam tes apapun, tidak hanya di Polri, ya, tunjukkan bahwa seseorang itu bisa lolos dengan cara yang sehat, tidak menggunakan orang dalam, tidak menggunakan banyak uang untuk kemudian seorang itu lolos atau tidaknya. Kalau sistem seperti itu bisa diperbaiki, saya yakin penegakan hukum kita ke depannya itu diisi oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Tapi kalau ini dibiarkan, ya jangan salah, ya. Jangan salah, kalau kedepannya oknum-oknum penegakan hukum kita di Indonesia itu akan tetap ada, karena mereka itu diberikan ruang untuk melakukan itu. Ketika mereka lolos, ketika mereka berkuasa, ya mereka akan dengan segala cara bagaimana supaya modalnya itu bisa dikembalikan. Itu pikiran mereka. Kalau sistem ini tidak dibenahi dengan segera, maka kalau ini dibiarkan, jangan salahkan masyarakat. Kalau masyarakat itu marah, kalau masyarakat itu kecewa. Sekali lagi kepada Presiden dan Kapolri agar segera melakukan evaluasi kepada Kapolda NTT. Kalau ini dibiarkan itu bahaya sekali. Begitu teman-teman, sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.